Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi Bapak Ibu. Yang terhormat Ibu Siswi Wulandari, SHMKN, selaku dosen pembimbing akademik saya, dan Bapak Rendika Valery, SPD MPDE, selaku dosen pengampu mata kuliah metode penelitian, dan teman-teman saya yang berbahagia. Alhamdulillah pada hari ini saya diberi kesempatan untuk mempresentasikan hasil penelitian saya. Adapun judul dari hasil penelitian saya yaitu pengaruh profitabilitas dan leverage terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur sektor real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Nah, Ibu Bapak, sebelum saya mempresentasikan hasil penelitian saya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Indasari Pratiwi, NPM 2018 1450 1030. Saya mahasiswa S1 Program Studi Pendidikan Ekonomi Universitas Indraprasta PGRI. Adapun materi pokok yang akan saya bahas pada hari ini, yang pertama ada pendahuluan, yang kedua ada tinjauan pustaka, dan yang ketiga itu ada metode penelitian. Untuk memilih judul penelitian ini tentu saja ada hal yang melatar belakangi saya untuk saya, yaitu yang utamanya itu pajak. Pajak merupakan sumber pendanaan terbesar bagi setiap negara. Nah, pendapatan ini digunakan untuk membiayai pengeluaran negara, baik pengeluaran rutin setiap bulannya maupun pengeluaran berkala ataupun pengeluaran untuk pembangunan. Nah, untuk itu ada beberapa perusahaan yang merasa terbebani dengan tingginya persentase pajak yang harus dibayarkan ke negara. Salah satunya itu jika profitabilitas suatu perusahaan atau kinerja suatu perusahaan itu meningkat, maka perusahaan itu harus menyetorkan labanya kepada negara. Karena pada dasarnya itu laba merupakan dasar dari pengenaan pajak. Maka semakin tinggi laba pada suatu perusahaan, maka beban pajak yang harus dibayarkan kepada negara juga akan semakin tinggi. Selanjutnya itu yang mempengaruhi perusahaan dalam penghindaran pajak itu leverage, di mana jika rasio leverage ini tinggi, memiliki kemungkinan perusahaan itu lebih signifikan untuk menghindari pajaknya. Adapun perusahaan yang dimungkinkan untuk menggunakan hutang untuk memenuhi kebutuhan operasional dan investasinya. Selanjutnya itu hal yang poin yang selanjutnya itu adalah penghindaran pajak, di mana prinsip penghindaran pajak ini merupakan sebuah upaya efisiensi beban pajak dengan cara menghindari pengenaan pajak melalui transaksi yang bukan merupakan objek pajak. Adapun beberapa hal yang termasuk ke dalam kategori ini, yaitu ada beberapa perusahaan yang masih mengalami kerugian. Ia melakukan efisiensi untuk menghindari pajak ini melalui transaksi yang bukan merupakan objek pajak. Adapun data real estate itu sendiri. Nah, real estate ini, perkembangan industri real estate ini pada tahun 2016 yang ada di Indonesia dan tercatat di Bursa Efek Indonesia itu berjumlah 46 perusahaan. Dan pada tahun 2018 perusahaan real estate dan manufaktur ini bertambah jumlahnya menjadi 70. Lalu pada tahun 2017 perusahaan manufaktur dan real estate ini mengalami peningkatan laba sebesar 16% dari tahun 2016. Hal ini membuktikan bahwa perusahaan pada sektor manufaktur dan real estate ini mampu mempertahankan pertumbuhan labanya.
Namun pada tahun 2018, laba sebelum pajak perusahaan sektor manufaktur real estate ini mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Penurunan laba tersebut disebabkan karena ada beberapa faktor, diantaranya itu faktor perekonomian Indonesia dan nilai tukar rupiah serta suku bunga. Yang selanjutnya itu ada rumusan masalah. Dari latar belakang yang telah dibahas, untuk itu peneliti merumuskan bahwa apakah profitabilitas ini berpengaruh terhadap penghindaran pajak perusahaan manufaktur sektor real estate? Yang kedua, apakah leverage ini berpengaruh terhadap penghindaran pajak atau tax avoidance perusahaan manufaktur sektor real estate? Dan yang terakhir itu, apakah profitabilitas dan leverage berpengaruh terhadap tax avoidance atau penghindaran pajak perusahaan manufaktur sektor real estate? Untuk itu, adapun teori landasan teori yang disampaikan pada peneliti sebelumnya. Menurut Bambang tahun 2009, penghindaran pajak adalah hambatan yang terjadi dalam pemungutan pajak sehingga mengakibatkan berkurangnya penerimaan kas negara. Tax avoidance ini selalu diartikan legal karena tidak melanggar peraturan perpajakan. Yang selanjutnya itu ada profitabilitas. Menurut Prihadi tahun 2019, profitabilitas adalah kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan. Dari definisi keuntungan itu sendiri, ada pun berbagai macam tergantung dari perusahaannya, dari kebutuhan perusahaan dan pengukuran keuntungan perusahaan tersebut. Dan yang terakhir itu ada leverage. Menurut Agus Suhartono tahun 2008 di halaman 257, leverage merupakan penggunaan aset dan sumber dana oleh perusahaan yang memiliki biaya tetap dengan maksud agar meningkatkan keuntungan potensial pemegang sahamnya. Selanjutnya itu ada kerangka penelitian yang saya simpulkan dari temuan-temuan peneliti terdahulu. Pada hipotesis pertama, profitabilitas sangat berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Hipotesis yang kedua itu leverage sangat berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Dan hipotesis ketiga itu profitabilitas dan leverage sangat berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Nah, adapun pengembangan hipotesisnya itu yang pertama, profitabilitas terhadap tax avoidance. Semakin tinggi nilai profitabilitas, maka semakin tinggi juga laba yang akan diperoleh pada perusahaan sehingga memiliki kesempatan lebih besar untuk melakukan tax planning dengan melakukan praktik penghindaran pajak. Nah, penelitian tentang profitabilitas dan penghindaran pajak ini telah dilakukan oleh Rinaldi, Caroline, dan Caisviani tahun 2015 serta Anissa tahun 2017. Selanjutnya itu ada leverage terhadap penghindaran pajak atau tax avoidance. Maka semakin tinggi rasio leverage, maka semakin tinggi pula hutang pada pihak ketiga dan semakin tinggi pula biaya bunga yang timbul dari hutang tersebut. Bunga atas pinjaman ini juga merupakan salah satu pemanfaatan deductible expense yang diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Menurut Kurniasi dan Sari tahun 2013, dan penelitian ini telah dilakukan oleh Eva Musyawarofah tahun 2016. Yang terakhir itu ada profitabilitas dan leverage terhadap penghindaran pajak. Menurut Kurniasi dan Sari tahun 2013,
dan I Gusti Cahya Maharani serta Ketut Aji Suwardana tahun 2014 mengenai profitabilitas dan leverage terhadap tax avoidance atau penghindaran pajak ini menyatakan bahwa profitabilitas dan leverage secara simultan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap penghindaran pajak. Hubungan profitabilitas dan leverage ini terhadap penghindaran pajak merupakan rasio keuangan yang apabila memiliki nilai tinggi, keduanya akan dapat mempengaruhi perusahaan dalam melakukan penghindaran pajak atau tax avoidance. Nah, selanjutnya itu ada metode penelitian. Pada penelitian kali ini, peneliti menggunakan metode kuantitatif. Adapun objek pajaknya itu perusahaan manufaktur sektor real estate yang tercatat di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2016 sampai 2019. Untuk populasi dan sampelnya itu sendiri, peneliti mengambil 5 contoh perusahaan dari Bursa Efek Indonesia dan sampelnya itu laporan keuangan pada perusahaan tersebut dari tahun 2016 sampai 2019. Untuk teknik pengumpulan datanya itu peneliti menggunakan teknik dokumentasi. Adapun teknik analisis datanya itu teknik pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan hasil yang sesuai dengan perumusan masalah. Nah, maka teknik yang digunakan ini adalah dokumentasi dengan menggunakan data sekunder. Sekian presentasi saya pada pembahasan poin bab pertama sampai bab ketiga. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.